warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Fikih Syariah. Kami beranggotakan saya Septian Margana Fitri, kemudian teman saya Kofifa. Nah, gitu kami di sini ingin bertanya mengenai mekanisme Fikih Syariah di pekerjaan di sini Pak. Perkenalkan, saya Lukman Hakim. Saya di kantor area ini selaku operating support Gade. Jadi di area itu ada deputi bisnis, ada kepala departemen Gade, non Gade, terus di bawahnya peralatan-peralatannya seperti itu. Nah, area Surakarta ini membawahi 12 cabang yang tersebar di Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, sampai dengan Wonogiri, Jati, Srono sana. Nah, terus total dari outlet di Pegadaian area Surakarta itu sejumlah 72 outlet seperti itu. Belum termasuk yang di colocation di BRI gitu, karena kita udah holding dengan BRI. Kita ada kantor yang tepatnya itu di Bank BRI seperti itu. Oke. Oke. Yang pertama itu bagaimana mekanisme Fikih Syariah yang dilakukan di pekerjaan saya? Ya. Baik. Mekanisme apa nih maksudnya? Mekanisme seperti apa? Oh, baik. Jadi mekanisme gadai di Pegadaian Syariah, nasabah membawa identitas KTP, terus membawa barang jaminan yang mau digadaikan seperti emas, perhiasan, emas batangan, gitu kan? Terus kendaraan bermotor seperti motor, mobil, itu. Terus ada lagi barang gudang itu bisa kayak laptop, handphone, terus bahkan ada juga kita tuh gamelan gitu, ada di UPC Bekonang itu. Terus ada lagi kalau zaman dulu tuh jare itu masuk bisa itu. Terus alat band itu bisa masuk juga. Pokoknya barang yang masih ada harganya berharga bisa masuk. Yang kedua itu bagaimana pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan di pekerjaan? Oke, jadi barang nasabah tadi yang sudah digadaikan pasti kita rawat. Maka tuh muncul biaya simpan ya, atau ijarah ya, biaya simpan ya. Nah itu Pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang digadaikan nasabah kepada Pegadaian. Dengan cara apa? Dengan cara kita buatkan ruangan khusus atau disebutnya itu kluis. Pintu tralis besi itu anti kebakaran. Jadi barangnya nasabah tadi, emas tadi itu aman. Sebagian masuk brankas juga. Kalau brankas itu kan masih yang kecil itu ya. Ini lebih gede lagi, satu ruangan. Jadi kluis, namanya kluis. Jadi nggak seruangan juga, agak kecil lagi, tapi cukuplah untuk barang-barang nasabah itu, emas itu. Jadi barang itu dimasukkan ke dalam kluis atau ruangan khusus anti kebakaran. Jadi barang nasabah aman. Selain itu barang nasabah juga kita asuransikan. Kalau yang barang-barang saya itu bagaimana Pak? Misalnya Oke, kalau motor dan mobil itu ada gudang khusus. Nggak mungkin kita masukkan itu ke dalam kluis karena bakal tidak cukup, karena kayak mobil puluhan gitu kan pasti membutuhkan gudang yang gede kan. Tapi gudangnya itu kita tertutup, dikunci, dan barang kendaraan bermotor tadi itu kita rawat, kita panasi, dan lebih baik kita copot akinya biar nggak tekor. Terus untuk pertanyaan ketiga, apakah barang jaminan itu dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak Pegadaian? Nah itu jawabannya tidak boleh. Gitu, karena memang barang yang digadaikan ini tidak boleh digunakan oleh pihak Pegadaian. Jadi barang itu berhenti di kluis atau di gudang itu seperti simpan. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana tindakan dari Pegadaian jika nasabah itu tidak sanggup menebus barang jaminan tersebut? Oke.
Jadi sistem Gade itu jangka waktunya adalah 120 hari atau 4 bulan. Nah, 4 bulan ini ketika sudah jatuh tempo, nasabah akan kita hubungi sebelum jatuh tempo itu, seminggu sebelum jatuh tempo kan. Nah, Ibu, gimana ini barang gadainya akan jatuh tempo? Apakah akan diperpanjang atau akan dicicil atau akan ditebus? Bilangnya 3 itu kan. Nah, kalau diperpanjang, oke, berarti perpanjang lagi dia 4 bulan. Membayar munah tadi ya, bayar munah yang per 10 hari. Munah itu biaya simpan per 10 hari dihitung dari nilai taksiran barang jaminan itu. Oke, ketika 3 pilihan ini nasabahnya tidak menjawab atau tidak bisa dihubungi seperti itu, maka barang tersebut dari jatuh tempo masih kita kasih waktu lagi sekitar 1 minggu. Kita tunggu nih, mungkin nasabahnya HP-nya hilang atau apa, tapi dia masih membawa suratnya, nggak bisa dihubungin kan. Oke, kita kasih waktu lagi 1 minggu sampai pada jadwal lelang. Nah, di jadwal lelang itu kita telepon lagi, kita hubungi lagi, kita coba lagi, ada dari Pegadaian juga menyurati seperti itu. Pokoknya kita upayakan barang nasabah ini jangan sampai kelelang seperti itu. Kalau bisa seperti itu, kecuali kalau nasabahnya udah menyerah ya, udah menyerah aja mas. Nah, ketika menyerah sudah kita lelang, lelang terbuka. Terus lalu ketika ada uang kelebihan dari lelang itu untuk menutup kewajibannya dikembalikan ke nasabah. Tuh, ketika ada kerugian, seharusnya nasabah itu menutupi kekurangan untuk memenuhi kewajibannya itu, kerugian tadi itu. Katakanlah harga emas pas lagi turun banget nih. Nah, sama kewajibannya itu masih kurang. Harusnya nasabahnya membayar kekurangannya. Fair dong. Ketika lebih kita kembalikan, ketika kurang masa Pegadaian yang rugi kan, gitu nggak fair. Hanya seharusnya seperti itu. Cuman pada prakteknya juga ketika pas dia nasabahnya harus membayar ya nggak tahu juga udah ya ada, pasti ada. Resiko-resiko seperti itu pasti ada. Penanganannya ya pengelola atau penaksir siap menanggung resiko itu. Seperti itu, rahasianya seperti itu kan. Gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 Pak. Ini kan ada pelelangan barang jaminan. Untuk Pegadaian Syariah itu sendiri itu bagaimana prosedurnya untuk pelelangan? Yang tadi, jadi pelelangan itu ketika nasabah itu memang sudah menyerah, akhirnya barang itu terpaksa kita lelangkan karena munahnya atau biaya simpannya kan nanti siapa yang nanggung nanti. Semakin lama semakin kerugian nasabah itu kan semakin besar nantinya kan untuk menanggung biaya simpannya kan. Nah, otomatis harus kita lelang, kita eksekusi. Nah, eksekusinya seperti apa akan kita umumkan ke masyarakat umum atau nasabah Pegadaian gitu. Siapa yang mau membeli lelang silahkan, ini ada lelangan ini gitu kan. Nanti ketika sudah dari nasabah sudah maksimal, akan ada sisa, misalnya barang-barang yang sisa akan kita jual untuk emas seperti itu. Badan lelang itu enggak sih. Selanjutnya itu bagaimana cara Pegadaian mencari keuntungan? Keuntungan Pegadaian yaitu ya dari biaya munah tadi, biaya simpan tadi. Kalau cuma satu barang mungkin kecil ya, tapi kan ini ribuan barang, pinjamannya juga sampai dengan miliaran kan di Pegadaian tuh seperti itu kan. Jadi dari munah tadi, dari biaya simpan tadi itu, biaya munah sama keuntungan dari akad murabahah seperti pembelian kendaraan, cicil kendaraan, terus cicil emas batangan seperti itu. Jadi kan barang itu sudah kita beli Pegadaian, terus disalurkan lagi pada nasabah dengan margin yang sudah ditentukan kan. Harga pokoknya sekian, marginnya sekian.
silakan kira-kira mau diangsur berapa bulan. Jadi udah jelas di awal. Udah jelas angsurannya jelas, tidak akan naik, tidak akan turun gitu terus. Tapi ketika di tengah jalan nasabah itu ada rezeki mau dilunasi, ya kita malah ada diskon. Seperti itu. Jadi nggak ada penalti juga nih. Pak, ini yang terakhir ini kayak terkait dengan bagaimana biaya pemeliharaan dan penyimpanan dalam kejadian. Oke, biaya pemeliharaan atau munah tadi ya. Iya. Jadi munah itu kalau di konvensional itu disebutnya sewa modal atau bunga ya. Itu sewa modal atau bunga itu dihitung dari besarnya pinjaman. Uang pinjamannya berapa? Nah, kalau sewa modal kan itu kan 1,2% kali uang pinjamannya berapa, misalnya gitu kan. Kalau konvensional itu per 15 hari dia sewa modalnya. Kalau di syariah beda, dia per 10 hari. Nah, mu'nahnya itu atau biaya simpannya itu dihitung dari taksiran barang jaminan itu, bukan dari uang pinjaman. Karena kalau dari uang pinjaman tidak boleh kalau menurut syariah kan, ya kan. Dari taksiran itu nanti akan dihitung lagi proporsionalnya. Proporsionalnya itu taksirannya sekian, pinjamnya ternyata sekian. Nah, itu dihitung lagi proporsionalnya. Nggak mungkin dong kita langsung pukul rata taksirannya tinggi, kasihan nasabahnya. Nah, akad syariah kan harus sama-sama itu ya. Jadi itu proporsional di situ. Bukan dinilai dari uang pinjaman tapi dari mu'nah itu dihitung dari taksiran. Patokannya dari taksiran seperti itu. Boleh. Cara menaksir dari harga atau nilai barang sampai itu gimana? Oke, kalau emas itu kita memang mengikuti harga emas harian. Harga emas harian itu kan berubah. Nah, per hari bahkan bisa sehari 2 kali ganti bisa. Jadi itu sudah diatur sama pusat. Nah, penaksir itu tinggal mengikuti sistem aja. Nah, tapi kemampuan penaksir ya menaksir, oh gelang ini 18 karat, oh gelang ini 10 karat, oh gelang ini 24 karat. Ya, itu kemampuan penaksir itu. Seperti itu. Terus kalau misalnya kayak kendaraan bermotor, kita ada harga pasar. Harga pasaran di Solo berapa sih? Untuk gade N ini itu ada. Kan di Solo sama di Jakarta beda kan? Survei gitu Pak? Survei di lapangan, survei. Jadi nanti dari cabang itu mengirimkan harga pokok harga pasaran. Nah, seperti itu sebagai patokan untuk menaksir. Seperti itu. Laptop juga, HP juga itu ada harganya masing-masing. RAM berapa, terus prosesor apa, itu tipenya itu. Ada lagi mungkin mumpung ketemu? Ada yang masih bingung apa gitu? Pegadaian apa sih? Udah lumayan ya. Jadi pegadaian tadi itu kita ada non gade dan non gade. Produk-produknya tadi itu